Salam, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pagi ini kembali Tuhan menyertai dan memberkati akan kita sekalian. Kita bangun dalam keadaan baik. Saya percaya bahwa setiap kita di hari ini mempunyai berbagai macam rencana ataupun berbagai macam program atau berbagai macam hal yang hendak kita kerjakan. Oleh karena itu saudara, mari kita terus memohon kepada Tuhan supaya kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik, apapun itu. Dan kita selalu memohon kepada Tuhan supaya semua yang kita kerjakan dapat memuliakan Dia. Kita mau mengandalkan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, biarlah di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar untuk terus mencintai Engkau, mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala hal ya Tuhan. Pagi hari ini sebelum melakukan segala aktivitas kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Yunani penguasaan diri disebut dengan sebuah kata egratheia, di mana kata ini, egratheia ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah eg, yang berarti di dalam, dan juga kratos yang berarti kekuatan. Bila diterjemahkan secara bebas, kata ini berarti kemampuan untuk mengendalikan diri dari dalam diri kita. Seseorang yang memiliki kratos adalah orang yang mampu mengendalikan diri terhadap segala hal yang merusak hidup. Saat mengalami keberhasilan, kesenangan, dan kemenangan, ia mampu mengendalikan diri sehingga tidak menjadi mabuk terhadap keberhasilan, kesenangan, dan kemenangan yang dialaminya. Sebaliknya, saat mengalami kekalahan, kegagalan, ketidakberdayaan, dia tidak menjadi marah terhadap situasi yang dialaminya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat berbicara tentang penguasaan diri, Paulus memakai ilustrasi olahragawan. Digunakannya ilustrasi olahragawan karena di Korintus terdapat olimpiade yang diselenggarakan 4 tahun sekali dan diminati oleh penduduk kota itu. Bagi seorang atlet, menjadi pemenang adalah hal yang mereka impikan. Olahragawan yang berhasil adalah mereka yang mampu mengendalikan diri. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Demikian yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kita pagi hari ini. Lantas, pengendalian diri macam apa yang harus dilakukan olahragawan agar dia berhasil atau agar mereka berhasil? Mereka harus meninggalkan kesenangan-kesenangan yang tidak sehat, misalnya mabuk, doping, dan lain-lain. Serta mereka harus melatih diri selama berbulan-bulan. Untuk maju ke sebuah pertandingan dengan hadiah mahkota daun itu, seorang atlet harus berlatih dengan disiplin tinggi selama kurang lebih 10 bulan.
Mereka melakukan berbagai latihan, khususnya latihan otot, di mana latihan otot ini terdiri dari latihan ketahanan nafas, latihan kekuatan fisik, disiplin waktu, latihan kesabaran, emosi, dan sebagainya. Semua latihan itu harus dikerjakan dengan disiplin. Tanpa kedisiplinan atau penguasaan diri, maka seorang olahragawan pasti gagal, jauh dari harapan menjadi juara. Kepada orang-orang Korintus, Paulus menyatakan bahwa kehidupan orang Kristen lebih dari sekedar atlet olimpiade itu. Pengendalian diri adalah hal yang harus dimiliki orang Kristen untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu memperoleh mahkota kehidupan yang abadi. Agar mahkota kehidupan yang abadi itu diperoleh, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki tujuan. Seorang pelari memiliki tujuan, tahu mana start dan mana finish. Seorang petinju harus mengarahkan pukulannya dengan tepat ke arah lawannya agar lawannya dapat dikalahkan. Tujuan adalah sasaran yang harus dicapai. Dengan tujuan yang jelas, seseorang akan mencoba mencapai tujuan yang diinginkannya. Tidak mudah putus asa bila dalam mencapai tujuan terdapat berbagai persoalan, dan kemudian tetap menguasai diri dalam berbagai keadaan. Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen harus menguasai diri pada tiap-tiap bagian agar mencapai tujuan hidup dengan tepat. Saat senang, tidak meluapkan secara berlebihan. Saat kesusahan, mampu menahan diri dari tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan hidupnya. Hal yang kedua, saudara, adalah melatih diri secara terus-menerus. Untuk memperoleh mahkota kehidupan yang kekal itu memang membutuhkan proses. Proses itu adalah pembelajaran yang tidak ada hentinya hingga tujuan akhir atau tujuan itu tercapai. Disinilah pengendalian diri menjadi hal yang penting agar seorang atlet dapat menata kehidupannya sesuai tujuan yang dicita-citakannya. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua.